Hai semuanya, pasti dari kita pernah dengar ungkapan, masalah itu bikin kita makin kuat. Seperti waktu kita lagi kena musibah, ada aja yang bilang, ini cobaan biar kamu makin kuat. Jujur aja, waktu lagi sedih atau panik, kalimat itu kadang bikin kita pengen ngebalikin piring. Rasanya kok, ya gampang banget ngomong gitu, padahal yang ngalamin susahnya minta ampun. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, memang ada benarnya juga. Masalah sesusah apapun itu punya potensi besar buat bikin kita jadi pribadi yang jauh lebih tangguh, lebih bijaksana, dan bahkan lebih bahagia. Coba deh kita ingat-ingat, kapan terakhir kali kita merasa benar-benar belajar sesuatu yang baru dan penting? Kebanyakan pasti bukan pas lagi santai-santainya di kasur sambil nonton film. Justru momen-momen paling berharga itu seringkali datang pas kita lagi dihadapkan sama tembok tinggi, pas kita lagi harus mikir keras gimana caranya keluar dari lubang yang dalam. Misalnya, kamu pernah gak sih pas lagi persiapan ujian penting, tiba-tiba sakit parah, atau laptop rusak pas mau ngerjain tugas akhir? Rasanya dunia runtuh kan? Tapi, entah gimana, kamu akhirnya bisa tetap belajar, minjam laptop teman, atau begadang buat nyelesain semuanya. Nah, pengalaman itu meskipun pahit di awal, justru ngasih kamu pelajaran berharga tentang bagaimana caranya beradaptasi, bagaimana caranya tetap fokus di tengah kesulitan, dan bagaimana caranya mencari solusi. Kamu jadi tahu, oh, ternyata aku bisa ya ngelewatin ini. Ternyata aku punya kapasitas buat lebih dari yang aku kira. Salah satu alasan kenapa masalah itu bikin kita kuat adalah karena dia maksa kita buat keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu ibarat selimut tebal yang enak dipakai, tapi bikin kita malas bergerak. Begitu ada masalah, selimut itu langsung ditarik paksa. Kita jadi harus bangun, harus mikir, harus cari jalan keluar. Kalau biasanya semua serba gampang, sekarang kita dipaksa buat mikir strategi, ngatur waktu, atau bahkan minta bantuan orang lain, padahal sebelumnya gengsi setengah mati. Misalnya, kamu yang biasanya semua kebutuhan diurusin orang tua, tiba-tiba harus merantau dan hidup sendiri di kota lain. Awalnya pasti kaget, bingung, bahkan mungkin nangis. Tapi lama-kelamaan, kamu jadi belajar masak, nyuci baju sendiri, ngatur keuangan, sampai berani ngadepin orang baru. Semua itu kamu pelajari karena terpaksa, karena ada masalah yang mengharuskan kamu mandiri. Dan hasilnya, kamu jadi pribadi yang lebih siap menghadapi tantangan hidup. Selain itu, masalah juga ngajarin kita resiliensi. Apa itu resiliensi? Itu tuh kayak kemampuan kita buat bangkit lagi setelah jatuh. Kayak bola karet, mau dilempar seberapa keras pun, dia pasti mental lagi. Sama manusia juga, gitu. Kalau kita nggak pernah punya masalah, kita nggak akan pernah tahu seberapa kuat kita bisa bangkit. Bayangin kalau hidup kamu mulus terus, tanpa hambatan. Begitu suatu saat kamu ketemu masalah kecil aja, kamu mungkin langsung ambruk karena nggak terbiasa. Tapi kalau kamu udah sering jatuh bangun, kamu udah tahu rasanya sakit, kamu udah tahu gimana caranya ngobatin luka, kamu jadi lebih siap mental. Kamu tahu bahwa jatuh itu bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari proses. Setiap kali kamu berhasil bangkit dari masalah, kamu jadi punya bekal baru, semacam keyakinan dalam diri bahwa aku pasti bisa melewati ini, karena aku sudah pernah melewati yang lebih sulit dari ini. Itu yang bikin kamu makin kuat. Masalah juga seringkali jadi semacam filter untuk mengenali diri sendiri dan orang lain. Pas lagi seneng, semua orang bisa jadi temen. Tapi pas lagi susah, baru deh kelihatan siapa yang beneran peduli. Kita jadi tahu, oh, si A ini ternyata bisa diandelin ya. Si B ini malah menghilang. Dari situ, kita jadi lebih selektif dalam memilih teman, dan kita jadi lebih menghargai orang-orang yang tulus. Di sisi lain, masalah juga bisa membuka mata kita tentang siapa diri kita sebenarnya.
Kadang kita baru tahu potensi tersembunyi kita atau kelemahan yang perlu diperbaiki pas lagi kepepet. Misalnya, kamu yang selalu merasa nggak punya jiwa kepemimpinan, tiba-tiba harus memimpin proyek tim yang kacau balau karena teman-teman lain pada nggak gerak. Ternyata, di tengah tekanan itu, kamu bisa mengambil keputusan, mengatur strategi, dan memotivasi tim. Kamu jadi sadar, ternyata aku punya bakat ini ya. Itu namanya proses penemuan diri yang dipicu oleh masalah. Penting juga untuk diingat bahwa masalah itu seringkali memaksa kita untuk belajar hal baru. Dulu mungkin kita ogah-ogahan belajar akuntansi, tapi karena tiba-tiba harus ngatur keuangan bisnis sendiri yang lagi kolaps, mau nggak mau kita harus belajar. Dulu mungkin kita malas banget ngutak-atik komputer, tapi karena laptop rusak dan harus benerin sendiri, kita jadi nyoba-nyoba, nonton tutorial di YouTube, sampai akhirnya bisa sedikit-sedikit. Pengetahuan dan keterampilan baru yang kita dapatkan dari proses penyelesaian masalah itu adalah investasi berharga buat masa depan kita. Semakin banyak masalah yang bisa kita pecahkan, semakin banyak juga senjata yang kita punya untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Dan jangan lupa, masalah itu juga seringkali bikin kita jadi lebih bersyukur. Waktu lagi sehat, kita jarang banget mikirin betapa berharganya punya tubuh yang sehat. Begitu sakit, baru deh kita sadar betapa nikmatnya bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, atau sekadar bisa jalan-jalan tanpa rasa nyeri. Waktu lagi punya uang banyak, kita mungkin sering boros. Begitu keuangan menipis, kita jadi lebih menghargai setiap lembar rupiah, jadi lebih bijak dalam membelanjakan uang. Rasa syukur ini penting banget, karena dia bisa jadi baterai buat kita saat lagi down. Ketika kita bersyukur, kita jadi bisa melihat sisi positif dari setiap situasi, termasuk dari masalah itu sendiri. Intinya, masalah itu bukan cuma sekadar hambatan yang harus kita hindari. Justru, dia itu kayak sekolah kehidupan yang ngasih kita pelajaran paling berharga. Memang, gak ada yang mau punya masalah. Rasanya capek, pusing, bikin nangis. Tapi, kalau kita mau melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, masalah itu bisa jadi teman terbaik yang mendorong kita untuk tumbuh, untuk belajar, untuk menemukan kekuatan yang bahkan kita sendiri nggak tahu kalau kita memilikinya. Jadi, kalau sekarang kamu lagi dihadapkan sama masalah, coba deh tarik napas panjang. Dan bilang ke diri sendiri, oke, ini memang susah. Tapi aku tahu, ini akan bikin aku jadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih siap buat ngadepin apapun yang datang di masa depan. Karena pada akhirnya, bukan masalah itu sendiri yang mendefinisikan kita, tapi bagaimana kita bereaksi terhadapnya, dan pelajaran apa yang kita ambil dari setiap kesulitan. Dan disitulah letak kekuatan sesungguhnya.